Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, dan terakhir ISSP ada yang request. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup sama harga penutupan pada hari sebelumnya di 173, dan asing ada net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal WG ini masih konsolidasi dan sekarang lagi di supportnya, dia itu konsolidasi 10 poin ya, dari 170 support ke 180. Ini resistennya. Ya kalaupun dia mau beli ya ini saatnya, karena lagi di support. Tinggal cut loss kalau dia bold support, kalau pakai stop loss. Kalaupun nggak pakai stop loss ya atur masing-masing ya. Jadi kondisi seperti ini kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi 2 minggu dengan volume kecil ya. Semoga aja ada perlawanan, dan yang memang sebaiknya WG nggak turun dari 170, itu bagus ya untuk WG. Dan kalau dilihat EMA20 ternyata dia gagal 3 kali lewat dan doji ya. Ya semoga aja minggu depan bisa lewat dan arahnya 180. MACD-nya masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, barcat di bawah 0 juga makin dalam ya. Volume tapi meningkat tuh saat membentuk doji. Ya konfirmasi doji ini nggak boleh merah, apalagi membuat low baru, dan sampai tutup di bawah 170 itu rawan turun lagi sampai 160 ke support selanjutnya. Jadi kalau saya lihat ya lagi berjuang lah, semoga aja WG bisa ada rebound minggu depan. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi bid offernya terlalu tipis dan gak rame ya. Kalau dilihat bid offernya sih bagus, di atas 1000, cuman gak rame. Itu yang susah cari profit di sini. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Witon ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kondisi seperti ini untuk Witon kalau saya lihat juga belum menarik ya. Memang dia sekarang lagi di supportnya itu 200, risknya juga kecil. Tapi kalau yang sabar, kalau yang nggak sabar ya jangan trading di sini. Lebih baik cari yang lagi rame. Sahamnya yang seperti ini ya susah gerak ya. Belum saatnya. Kalau sabar ya bisa aja tunggu. Pokoknya kalau dia tutupannya di bawah 200 ya pasang auto stop loss, jangan tapi lagi berharap. Sepertinya makin murah tapi makin makan waktu, time frame-nya makin lama ya. Kalau siap sabar ya silahkan, nggak ada yang salah di market nih ya. Mau stop loss juga ya silahkan. Jadi seperti itu untuk Witon. Kalau dilihat candle weekly-nya, koreksinya minggu kemarin tuh volumenya kecil. Ya mungkin bisa ada candle hijau juga, tapi candle hijaunya ribuan terbatas lah. Mentok-mentok yang naik mungkin 2-3% bisa untuk seminggu, tapi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk Witon, langsung saja ke saham ketiga ada WSKT yang ditutup menguat 0,96% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing, net buy bahkan dari bulan Mei ini terus net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi, sepertinya ini crossing ya, rebalancing. Nih BK 1,6 juta lot, yang jual tuh AKRXYUCC ya, hampir sama lah. Ini sepertinya crossing aja, rebalancing. Jadi langsung saja ke teknikal. Secara teknikal volume membesar, apakah ini menarik untuk WSKT walaupun dia rebalancing. Coba kalau dilihat penutupannya di harga berapa ya. Nih kan lihat, ini nih volume rebalancing, ini biasanya crossing yang besar-besar seperti ini. Ini kan ditarik naikkan 3% dari 510 ke 525, berarti 15 poin naiknya sih ya, sekitar 2,5 sampai 2,8%. Kondisi seperti ini dia membentuk candle hammer dan tutupannya di harga tertingginya. Biasanya dia akan markdown, nutup gap, markup pas penutupan hari Jumat. Tapi kondisi seperti ini ya support kuatnya ada 500, jebol itu lanjut downtrend. Jadi kalau mau spek buy ya dekat-dekat sini, siapa tahu dia merah dulu besok terus baru ada tarikan kan, ya udah mending jaga-jaga tuh di 510, 515 atau 500. Pokoknya tutup di bawah itu berarti nggak kuat dan lanjut downtrend. Kalau ditarik trend dari Februari 2022 dia udah dipatahkan nih. Dia breakout terus gagal lewat 580, dia koreksi lagi dan retest trend downtrendnya ini dan mantul. Kalau niat spek buy dari sekarang risk rewardnya itu terlalu dalam.
kalau saya nggak nunggu sampai low ini, pokoknya kalau dia ditutup di bawah 500 ya saya jual. Nih 5% kalau berminat dan target profit minimal itu bisa 550 dulu aja. Disamain aja risk reward 1:1 dan bisa ke 580 sampai 600. Risk rewardnya juga bagus ya. Tapi berharap aja besok di open gap down dulu baru makan di bawah. Tapi juga ini disclaimer on ya, saham juga lambat gerak. Kalau belum momentumnya ya susah untuk gerak terlalu volatil. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau suka WSKT nggak masalah beli. Ini kelihatan kan volumenya juga meningkat dari 24 Mei. Dari volume-volume sebelumnya ini. Saat dia turun volumenya kecil, coba naik volumenya besar. Semoga aja ini proses terus akumulasi dan ditarik naik ya ke atas. Konfirmasinya 600 kalau dia breakout itu uptrend ini ya. Nah ini kalau dia break nih udah tuh siap-siap uptrend. Jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang ditutup di harga 915 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika kembali ke support 900 dan mulai konsolidasi. Apakah ini menarik? Ya kalaupun yang mau coba beli ya inilah saatnya. Karena udah di area support. Risknya juga kecil. Cuman resikonya kalau dia jebol ya udah cut dulu aja. Karena ini saham lagi downtrend. Nih risknya kecil tuh. Cuman 3,7 sampai 4%. Dan target profitnya 980 sampai 1000 itu 7% sampai 9,5%. Risk rewardnya juga menarik nih. Tapi ya itu perlu kesabaran kalau mau risk reward 1:2 atau 1:3. Tapi kalau Bapak Ibu tarik 1:1, kemungkinan bisa dapat ya. Tapi menurut saya belum menarik. Untuk Wika lebih baik saham yang lain ya. Hindari dulu. Atau daripada Wika ini aja WSKT. Jadi seperti itu untuk Wika. Kalau dilihat candle mingguannya juga belum menarik nih ya. Ya harusnya bertahan lah. Jangan turun dari 890. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 725. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ADI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ADI setelah kembali ke atas EMA 20-nya dan EMA 20-nya juga mulai mengarah ke atas pelan-pelan dan koreksinya juga volume kecil dan masih bertahan di atas 720. Jadi ada peluang ini dia nih. Bukan ke 745, 750. Kalau dia bisa tutup di atas 75 itu cukup bagus minggu depan. Kalaupun yang mau coba spec buy, hitung aja risk rewardnya ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 700 ini berarti nggak valid lagi, berarti lanjut turun ya. Karena ini kan udah 2 kali dia membentuk candle doji, bertahan di EMA 20-nya, dan kalau sampai dia turun, apalagi membuat low baru di bawah 700 ya udah gagal ya. Risk rewardnya ya hitung aja. Paling cut loss-nya ya 4%, target profit hampir sama 4%. Itu minimalnya ya, 1:1. Kalau dilihat candle mingguannya untuk ADI, candle bearish engulfing ya, setelah membentuk candle hammer terbalik, dia kemudian membentuk kembali hammer dengan volume kecil. Kalau kondisi seperti ini ya minggu ini dia harus kembali minimal hari Jumat depan itu tutupannya di 750, 760. Kalau mau bagus ya 800 lah. Cuman kan ke 800 itu sekitar naik hampir 6%, 7% ya. Semoga aja ya untuk ADI itu bagus kalau dia bisa di atas EMA 20-nya di candle mingguan. Jadi seperti itu. Untuk ADI langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang ditutup menguat tipis 0,54% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PTPP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP bagus kembali mantul dari 900 dengan target kenaikan ya karena dia membentuk swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya ini. Ya harusnya seperti ini pergerakannya. Ya ini harus naik lagi dan jangan lagi balik ke bawah 900. Kalau dia minggu ini turun ke bawah 900 nggak valid lagi dan lanjut downtrend karena ini ada 4 bottom yang sudah dibuat ya harusnya naik lah. Konfirmasinya 980, 1000 itu di breakout lanjut uptrend untuk PTPP ya. Semoga aja ini dia lagi konsolidasi menuju uptrend bukan konsolidasi untuk downtrend. Ya kan ada 2 tipe tuh konsolidasi. Ada yang konsolidasi untuk distribusi barang tapi ditahan-tahan habis cukup langsung dibanting ya turun downtrend. Ada juga yang konsolidasi akumulasi saatnya naik baru dikerek seperti itu.
Untuk PTPP semoga aja ini konsolidasinya membawa naik ya, karena kelihatannya juga bagus nih teknikalnya. Mulai ada perlawanan di area 900 ya, semoga aja naik lah, jangan sampai turun lagi dari 900. Risknya juga kecil kalaupun yang baru mau beli di harga 920. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham ke-7. Ada JSMR yang ditutup menguat 2,43% ke harga 3.790. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR pola cup and handle-nya juga gagal pas kebetulan di situ EMA 200 ya. Harusnya bagus tapi ya itulah namanya market, itu apapun bisa terjadi. Tapi dia mantul dari 3.700. Yang ini dia sudah membuat nih ya. Ya semoga aja ini pola ascending triangle, dan kuncinya untuk JSMR jangan turun dari 3.700 nih ya. Ini kan sudah gagal nih. Ini rawan sebenarnya karena sudah di bawah EMA 200-nya lagi. Tapi kan ini ada support yang konfirmasinya. Kalau jebol ini berarti lanjut downtrend. Udah nggak, jangan ditahan-tahan. Kalau ada yang spec buy, risk reward-nya juga kecil nih. Paling 4% 3% ya. Pokoknya tutup di bawah 3.700, jual target profit 4.000. Jadi seperti itu. Ini bagus nih untuk JSMR asal pelan-pelan dia naik ya. Memang pergerakannya cukup lambat, tapi bagus kalau minggu ini atau minggu depan bisa kembali ke atas 4.000. Berarti terkonfirmasi uptrend dan pot luang ke 4.500. Jadi seperti itu. Untuk JSMR kuncinya 3.700. Jebol itu pertimbangkan jual dulu. Tapi kembali ke masing-masing. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Crush yang ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 360. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Crush juga gagal bertahan di atas EMA 20-nya, dan EMA 20-nya juga mulai mengarah ke bawah lagi, melemah. Jadi seperti itu. Untuk Crush, langsung saja ke saham terakhir. Ada ISSP yang ditutup terkoreksi 2,01% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISSP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISSP ini kelihatannya ya sudah gagal lewat 300. Ini ada pola dead cat bone karena dia sudah mencoba juga EMA 20-nya dan gagal. Dan kelihatan nih kan, terlihat juga ya ini area 300 nih harusnya dijaga ya. Kalau saya lihat sih ada peluang untuk melanjut turun ISSP ya. Arahnya 280 terdekat. Kalau itu dijebol juga kayaknya bertahan sih. Ada pantulan lah di 280 nih. Tapi kalau jebol juga siap-siap ya 260 sampai 220. Jadi semoga aja bertahan ya ISSP. Jadi Senin itu masih bisa turun. Target turunnya itu 280. 284 ini. Ini kan kelihatan dia gagal. Memang koreksinya volume kecil ya. Ya lihat aja lah. Kalau Senin Selasa dia bisa kembali ke atas 300 itu bagus. Tapi kalau tetap lanjut ya siap-siap tuh. Susah akan nembus 300. Dia malah konsol di area ini dan bisa turun lebih dalam. Dijebolinnya 280. Jadi seperti itu. Untuk ISSP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.